Nasdem jangan bikin kesel Demokrat dan PKS. Nanti Anies tak bisa nyapres beneran. Anies diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres. Dia pernah membeberkan 3 kriteria cawapres yang akan dia pilih. Saya rasa tidak ada ketentuan, tapi saya melihat 3 kriterianya. 1. Memberikan kontribusi dalam pemenangan. Kedua, membantu memperkuat stabilitas koalisi. Ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. 3 ini yang menjadi faktor dan memang belum ada, katanya. Ada kemungkinan sosok cawapres ini tidak akan ketahuan dalam waktu dekat, karena Anies tidak mau terburu-buru menentukan cawapres. Dia bilang, masih ada banyak waktu untuk menentukannya. Ini semacam sinyal bahwa AHY kurang menarik bagi Anies. Padahal duet Anies dengan AHY sudah menggaung di mana-mana. Tak mungkin Anies tidak tahu soal ini. AHY mungkin bakal geleng-geleng kepala dan sambil mata berkaca-kaca mengatakan tidak berulang kali. Mungkin mulai shock karena namanya tidak terlalu diperhitungkan. Yang kedua adalah Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, yang mengusulkan agar Anies memilih cawapres bukan dari kader parpol. Pertama, tentunya cawapres itu orang yang harus membantu elektoral. Itu pasti. Kemudian, menstabilkan koalisi. Sepakat. Jadi, menstabilkan koalisi itu begini. Katakan 3 partai koalisi terjadi. Kemudian tidak mungkin jadi kalau satu partai mau mengusulkan wakilnya, katanya. Ali mengatakan hal itu juga untuk mencegah terjadinya kontrak politik yang bersifat transaksional. Ali menilai dalam koalisi sebaiknya tidak ada kontrak politik apapun. Misalnya, sekarang ada 3 partai koalisi nih. Kalau berkoalisi atau 2 partai, Anies tidak berpartai. Terus kemudian, kalau salah satu elit partai minta cawapresnya diambil dari partainya, terus kalau 2 partai gimana? Akibatnya yang terjadi adalah transaksionalkan. Kita ingin menghilangkan hal-hal seperti itu, kata Ali. Ini sama saja dengan menyeret Nasdem ke arus sungai yang deras dan pelan-pelan tenggelam. Nasdem memangnya bisa usung calon presiden sendiri. Suara saja tidak sampai 20%. Harus koalisi dengan partai lain. Kalau Anies memilih pasangan dari non-parpol, apakah PKS dan Demokrat akan bersedia? Demokrat ngotot AHY maju, sedangkan PKS juga mengusung Ahmad Saihu. Kalau dua-duanya ngotot, tentu saja cawapres non-parpol akan membuat mereka kesal dan melupakan koalisi. Masa bodoh dengan koalisi, tak dapat jatah buat apa? PKS dan Demokrat pasti berpikir, Nasdem ini pintar banget hitung-hitungan politik. Efek Anies akan sangat menguntungkan Nasdem. Para pemilih pasti akan memilih Nasdem dengan cawapres non-parpol. Nasdem dan PKS dapat apa? Pemilih tidak akan memilih mereka. Ibarat 2 partai ini dapat ampas atau remah roti doang. Sedangkan Nasdem makan enak sampai kenyang dan perut bulat sempurna. PKS dan Demokrat disuruh jadi mesin pendorong elektabilitas Nasdem, tapi tak dapat jatah apa-apa. Ini sama saja kerja bakti. Dalam politik, jarang ada yang namanya kerja bakti gratis seperti relawan. Relawan aja kadang minta jatah jabatan kok. Kalau mau makan sendiri, mending PKS dan Demokrat mundur saja.
Lebih baik tidak usah ikut pilpres, sekalian biar Nasdem juga tidak bisa mencapreskan Anies, dan Anies pun tak bisa ikut pilpres. Mungkin inilah skenario yang paling diharapkan banyak orang saat ini. Kalau dulu kelompok sebelah memiliki mentalitas asal bukan Ahok atau Jokowi, maka kali ini kita akan gantian, bilang asal bukan Anies. Anies mau memperluas keahlian tata kata ke satu negara. Ibarat rumah makan tidak enak, tapi mau buka cabang di mana-mana dan orang-orang dipaksa suruh beli. Nasdem masih belum belajar dari Sulvan Lindan yang bikin banyak kontroversi, yang membuat Nasdem dihujat habis-habisan. Jokowi disentil, malah bilang Anies antitesis Jokowi. Usulan cawapres non-parpol adalah manuver nekat. Jangan bikin PKS dan Demokrat ngamuk. Kalau mereka ngamuk, bahaya buat Nasdem. Hahaha. Padahal maunya sih gitu, biar ketiganya tenggelam bersamaan. Nasdem bakal ditinggal sendirian. SBY sudah turun gunung, sekarang udah kembali baik, masa turun gunung lagi? Karena anaknya terancam tak bisa jadi cawapres. Kasihan dikit dong, orang tua susah payah naik turun gunung.